Ya, kita akan coba melihat kembali seperti apa situasi terkini di gedung KPK saat ini. Kita akan kembali terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Ya, selamat malam Indra. Indra, apakah sudah ada penjelasan dari pihak KPK terkait kedatangan dari Silmi Karim? Selamat malam, Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini terkait Silmi Karim. Ini ada Wamen Imigrasi Kemasyarakatan IMIPAS. Ini tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ini pada pukul 10.30 ataupun 22.30 Indonesia Barat tadi. Dan dirinya datang tidak bersama keluarga maupun juga kerabat maupun juga kuasa hukum. Dan Silmi datang bersama ajudannya. Dan tadi pada pukul setengah 11 tadi malam tadi, Bayu dan juga pemirsa, sempat terjadi kekeosan terkait kedatangan yang dijegat begitu ataupun dijaga oleh para pihak media yang ingin meminta keterangan. Dikarenakan memang pasca terjadi OTT ini yang terjadi pada tadi pagi ini di imigrasi Jakarta Barat, dan mengkerucut bahwa memang diduga daripada Wamen IMIPAS ini ikut turut mengetahui aliran dana. Oleh sebab itu, sehingga saat ini dalam kapasitas daripada Silmi, maksud kami dari Wamen Imigrasi Masyarakat IMIPAS, Silmi Karim ini datang ke KPK ini masih sebagai saksi begitu, Bayu. Dan namun tidak menutup kemungkinan dikarenakan memang untuk terkait dalam waktu 1x24 jam bahwa memang untuk KPK ini memiliki kewenangan untuk menentukan daripada status daripada Silmi Karim nanti akan terbukti atau tidak. Dan memang untuk diketahui bahwa memang untuk terkait kasus OTT ini bahwa memang mengatakan Setiabudi tersebut terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA, terkait kartu izin tinggal tetap atau kitab, Bayu, dan juga kartu izin tinggal terbatas atau kitas. Dan selain itu juga KPK juga sudah menyita ataupun menangkap juga daripada 17 orang ini, kurang lebih 8 ini sebagai ASN, misalnya swasta, dan juga penangkapan ini berbeda-beda tempat, tidak hanya di Jakarta saja, melainkan juga beberapa wilayah di luar kota begitu, Bayu. Dan juga selain itu juga ada yang sudah menyita sebagian daripada barang bukti. Ini sudah menerima sebagai mobil, motor, dan dolar Amerika, Bayu, dan juga ada dolar Singapura, dan hingga logam mulia emas juga sudah berhasil disita oleh pihak KPK. Dan memang untuk saat ini tadi kurang lebih 10.30 sudah diperiksa dan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kapasitas daripada Wamen IMIPAS ini, apakah nantinya mengetahui daripada aliran dana daripada kasus suap begitu ya, Bayu. Dan kami juga akan masih menunggu, dan nanti kami akan informasikan kembali terkait apa saja dan poin penting apa terkait hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak KPK terkait Wamen IMIPAS tersebut. Demikian, Bayu. Ya, Indra, terkait barang bukti, apakah ada sejumlah barang bukti yang juga diamankan yang terbukti ini adalah kepemilikan dari Silmi Karim? Baik, Bayu dan juga pemirsa, untuk terkait kepemilikan ini 18 orang ya. Kalau keterangan dari Pak Budi Prasetyo terkait OTT, OTT yang dilakukan di imigrasi Jakarta Barat, ini masih belum diketahui apakah kepemilikan daripada Hilmi atau Wamen IMIPAS tersebut atau tidak. Sehingga memang proses penyidikan masih terus berlanjut. Dan memang untuk terkait ini mobil, ini tidak hanya satu, Bayu. Ini ada 7 mobil, kemudian ada 15 motor kalau kita hitung dengan jumlah, Bayu. Dan juga selain itu juga ada 11 sepeda. Dan ini juga ada 11 motor, maksud kami 6 MTB dan juga 4 Bromtom ini juga sudah disita. Dan nanti kami akan informasikan kembali apakah ada kepemilikan daripada banyaknya barang sitaan yang oleh KPK yang sudah disita oleh KPK, atau bagaimana kami akan informasikan kembali terkait status daripada barang-barang sitaan tersebut, Bayu. Iya, menjadi saksi saat ini, sementara proses apa yang sedang dilakukan oleh KPK kepada Silmi Karim? Apakah sudah masuk ke dalam? Lalu seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan berikutnya? Baik, Bayu dan juga pemirsa, memang terkait OTT ini sempat Wamen daripada IMIPAS tersebut, Silmi Karim, ini sempat hilang. Dan memang pihak KPK dan juga para petugas KPK juga sempat kehilangan jejak terkait keberadaan Silmi Karim. Dan untuk saat ini mereka ataupun Silmi Karim dan untuk menyerahkan diri untuk mengikuti proses penyelidikan lebih lanjut guna untuk mengetahui apakah mengetahui atau tidak terkait aliran-aliran dana terkait pengurusan daripada kitas maupun juga izin
tinggal terbatas atau daripada kartu izin tinggal tetap atau kitab. Dan kami juga masih menunggu terkait aliran-aliran dana tersebut apakah nantinya ini wamen IMIPAS tersebut terbukti terlibat ataupun mengetahui daripada aliran tersebut. Kami akan masih menunggu informasi kembali, Bayu, dan terkait jubir kami juga masih menunggu terkait update-update lanjutan. Namun kami bisa informasikan bahwa memang KPK mempunyai kapasitas 1 kali 24 jam dalam menentukan status daripada Silmi Karim yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Demikian, Bayu. Ya, sementara Indra saat datang ke gedung KPK, apakah ada statement dari Silmi Karim terkait mungkin karena sempat hilang di mana dia berada atau seperti apa? Baik, Bayu, tadi kami sudah sampaikan bahwa memang pas tiba kedatangan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat tadi, ini sempat dikerubungi oleh para awak media guna untuk mengetahui informasi terkait kemana saja keberadaan daripada Silmi Karim tersebut, karena para petugas KPK juga tidak mengetahui keberadaannya, sehingga memang daripada Budi Prasetyo memberikan statement bahwa memang untuk Silmi Karim untuk segera menyambangi KPK guna untuk mengikuti proses pendidikan lebih lanjut. Dan tadi kami tidak dapat informasi apa-apa, Bayu, dikarenakan memang untuk pengawalan sangat ketat sekali, sehingga tadi terjadi gesekan antara wartawan dengan para ajudan. Begitu sempat tadi chaos sekali, Bayu. Dan bergegas daripada Silmi Karim ini menuju ke atas daripada gedung KPK untuk menjalani pendidikan lebih lanjut. Demikian, Bayu. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti KPK akan menentukan posisi Silmi Karim seperti apa, apakah nantinya tetap menjadi saksi atau seperti apa. Kami akan terus pantau informasi dari Anda, Indra Setiabudi. Terima kasih banyak melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Indra. Sebelumnya, pemirsa, KPK mengatakan menangkap 17 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan kantor imigrasi Jakarta Barat. Salah satunya seksi PLT Dirjen Imigrasi Safar M. Godam. Ya, dari 17 orang yang diamankan, salah satunya adalah saudara SG yang merupakan PLT Dirjen Imigrasi dari 2024-2025. Saat ini yang bersangkutan juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif bersama pihak-pihak lain yang juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Mas, info terakhir keberadaan SK itu gimana, Mas? Info terakhir yang tim dapatkan berkaitan dengan keberadaan saudara SK yang bersangkutan diduga berada di Jakarta dan sekitarnya, sehingga kami dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada yang bersangkutan agar kooperatif, barangkali bisa menyerahkan diri kepada KPK sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK datangi rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu malam. Nampak sejumlah orang yang mengaku penyidik KPK meminta masuk ke kediaman Silmi. Kini penyidik masih berada di dalam rumah dan belum ada keterangan terkait proses tersebut. Sebelumnya, Wamen IMIPAS Silmi Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK Rabu malam. Kedatangannya tersebut diduga terkait dirinya yang tengah dicari KPK terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tak hanya Dadan Hindayana, dua mantan pejabat Badan Gizi Nasional yakni Lodewijk Kusung dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta dua pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung kejaksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama
Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juli 2026. Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga tahun 2026. Ketiga tersangka tersebut ialah berikut ini. Yang pertama, Dadan Hidayana atau ex-kepala Badan Gizi Nasional. Kedua, Sony Sonjaya selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Kemudian ketiga, Lodwig Pusung selaku ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Sebelumnya penyidik Pitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di wilayah Jakarta Pusat. Selain melakukan penggeledahan di kantor BGN, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Kepala BGN Dadan Hidayana dan 2 pejabat lainnya. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hidayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pencopotan Dadan Hidayana dari Kepala BGN disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dadan digantikan dengan Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam teman-teman media yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.